Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Delia Anggita Devani S, Rosna, Maria Irma, dan Fabrio. Di sini kami akan membahas bagaimana manusia memahami ujaran. Selanjutnya, pengertian ujaran. Ujaran adalah kalimat yang dilisankan. Ujaran biasanya berupa wicara yang diapit oleh dua kesenyapan. Ujaran selalu berupa lisan, sementara representasi dari ujaran dalam bentuk tertulis. Dalam KBBI, ujar merupakan perkataan yang diucapkan begitu anak itu kepada teman-temannya. Kemudian kedua, ada kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Ujar-ujar yaitu nasihat atau kata-kata nenek moyang yang berupa peribahasa, pepatah, dan sebagainya. Ingatlah orang tua yang menanam, yang memetik, berujar, berujar atau berucap, mengujarkan, mengujarkan atau mengatakan, yaitu menuturkan dia, sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang. Ujaran, kalimat atau bagian kalimat yang dilisankan. Konstatif ujaran yang dipergunakan untuk menggambarkan atau memberikan peristiwa, proses, keadaan, dan sebagainya, dan sifatnya betul atau tidak betul. Reformatif ujaran yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara, dan dengan pengungkapannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian ada struktur batin dan struktur lahir. Dalam hal kebanyakan hal makna suatu ujaran dapat dipahami dari urutan kata yang terdapat pada ujaran tersebut, atau dari ciri-ciri tertentu masing-masing kata yang dipakai. Kalimat seperti wanita tua itu masih pandai bermain lompat tali. Kemudian ada lelaki dan wanita tua itu masih dapat bermain lompat tali. Perbedaan antara struktur lahir dan struktur batin ini sangat penting untuk pemahaman kalimat, karena proses mental yang dilalui oleh manusia dalam menanggapi kalimat-kalimat seperti ini berbeda dengan kalimat yang tidak ambigu. Selanjutnya C. Preposisi. Preposisi terdiri dari dua bagian. A. Argumen, yakni ihwal-ihwal yang dibicarakan. B. Predikasi, yakni pernyataan yang dibuat mengenai argumen. Ada beberapa macam preposisi, yaitu kalimat, unit verbal, dan nomina. Contohnya, pada kalimat, yaitu Sulaiman bernyanyi, diubah menjadi unit verbal menjadi menyanyi dengan nomina Sulaiman. Lalu kalimat Santi sakit dengan unit verbal sakit, lalu nomina Santi. Lalu kalimat Sari sedang menulis tesis dengan unit verbal sedang menulis dan nomina Sari juga tesis. Lalu kalimat Vivian memberi saya kado, unit verbalnya memberi dan nominanya Vivian, saya, dan kado. Selanjutnya D. Konstituen sebagai realita psikologis. Konstituen bukanlah hanya sekedar pemotongan kalimat yang sifatnya arbiter saja, melainkan kekeliruan sedikit saja dalam melakukan pemotongan kata makna akan mempengaruhi pendengaran dan mengganggu komprehensi, karena pada dasarnya konstituen mempunyai landasan psikologis maupun sintaksis yang kuat. A. Konstituen merupakan satu kesatuan yang secara utuh. B. Pemotongan kelompok kata akan mempengaruhi komprehensi kita. Selanjutnya yaitu ada strategi dalam memahami ujaran. Strategi dalam memahami ujaran ini terdiri dari 5 bagian. Yang pertama, setelah kita mengidentifikasi kata pertama dari suatu konstituen yang kita dengar, proses mental kita akan mulai mencari kata lain yang selaras dengan kata pertama dalam konstituen tersebut. Yang kedua, setelah mendengar kata yang pertama dalam suatu konstituen, perhatikan apakah kata berikutnya mengakhiri konstruksi
tersebut. Yang ketiga, setelah kita mendengar suatu verba, carilah macam serta jumlah argumen yang selaras dengan verba tersebut. Yang keempat, tempelkanlah tiap kata baru pada kata yang baru saja mendahulunya. Yang kelima, pakailah kata atau konstituen pertama dari suatu klausa untuk mengidentifikasi fungsi dari klausa tersebut. Selanjutnya yaitu ada ambiguitas. Dilihat dari segi unsur leksikal dan struktur kalimatnya, ambiguitas ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu ambiguitas leksikal dan ambiguitas gramatikal. Adapun ambiguitas leksikal adalah macam ambiguitas yang penyebab bentuk leksikalnya yang dipakai. Contohnya seperti ini bisa. Dari kalimat ini bisa tersebut, kita tidak tahu apakah bisa di sini berarti racun atau sebagai sinonim dari kata dapat. Sedangkan dari ambiguitas gramatikal adalah macam ambiguitas yang penyebab bentuk struktur kalimat yang dipakai. Contohnya, pengusaha wanita itu kaya. Baik, yang ke-G adalah penyimpanan kata. Penyimpanan kata dapat kita contohkan dengan ditunjukkannya sebuah benda yang biasa dipakai untuk menulis, dan dalam benda itu terdapat tinta yang kemudian meninggalkan bekas pada lain yang kita tulisi. Maka tanpa berpikir kita akan berkata pena. Pertama, kita harus dapat terlebih dahulu menentukan apakah 4 bunyi yang kita dengar itu P, E, N, A adalah kata dalam bahasa kita. Kedua, kita harus mengumpulkan fitur-fitur yang ada secara alami melekat pada benda itu. Bentuk fisiknya, ukurannya, fungsinya, warnanya, dan sebagainya. Ketiga, kita harus memilih di antara benda-benda yang sama itu mana yang memenuhi semua syarat. Baik, simpulan. Dalam KBBI, ujaran-ujaran kalimat atau bagian kalimat yang dimisalkan konstatatif ujaran yang dipergunakan untuk menggambarkan atau memberikan peristiwa, proses, keadaan, dan sebagainya, dan sifatnya betul atau tidak betul. Performatif ujaran yang memperlihatkan bahwa suatu perbuatan telah diselesaikan pembicara dan dengan pengungkapannya berarti perbuatan itu diselesaikan pada saat itu juga. Satu kalimat ternyata tidak hanya ditentukan oleh wujud permukaan yang kita dengar atau lihat saja, tetapi bahkan terutama oleh presentasi yang mendasarinya. Dengan kata lain, suatu kalimat tidak hanya memiliki struktur lahir tetapi juga memiliki struktur batin. Dalam memahami suatu ujaran, ada 3 faktor yang ikut membantu kata, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengetahuan dunia, strategi, sintaksis, dan strategi semantik. Ambigu atau taksa adalah kalimat yang bermakna lebih dari satu.